Identifikasi benda langit Tariq dengan komet ditunjang oleh data astronomi. Ketika surat At-Tariq diwahyukan Allah pada tahun ke-8 kenabian atau tahun 8 Masehi, pada tahun muncul komet besar yang termasyhur dalam sejarah yang sekarang kita namakan komet Halley. Ya zaman Nabi belum Halley namanya, kan Halley belum lahir. Periode kita komet ini pertama kali diteliti oleh ahli astronomi Inggris Edmund Halley. Komet Halley datang rata-rata 76 tahun sekali, jadi bisa 75, bisa 76, bisa 77. Dan tahun kedatangannya ternyata dicatat oleh berbagai bangsa sepanjang zaman. Data astronomi telah merekam kehadirannya mulai tahun 390 sampai 986 Masehi. Nah, ini kedatangan komet Halley. Dari majalah astronomi saya kutip ini. Jadi zaman Nabi pernah datang dan zaman kita pernah datang, tapi saya nggak sempat ngelihat waktu itu. Nah, insya Allah kalau akan muncul dalam tahun 2061 atau 2062. Jadi komet Halley itu. An-Najmu Tsaqib ayat 3. Terjemahan harfiahnya benda langit yang melubangi. Nah, karena para tafsir nggak jelas mengartikannya, sering ditambah-tambah benda langit yang cahayanya melubangi. Padahal nggak ada istilah yang cahayanya, nggak ada. Itu nama-nama ayat Allah, itu nggak boleh. An-Najmu Tsaqib jelas sekali artinya benda langit yang melubangi. Mau ngerti nggak ngerti, pokoknya terjemahkannya mesti harfiah dulu. Benda-benda langit selain matahari bulan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah umum najm, jama' atau pelunujum. Berasal dari kata kerja najama yang artinya muncul kecil-kecil secara berserakan. Itulah sebabnya istilah najm dapat juga berarti rerumputan, tergantung konteks ayat. Jadi dalam Ar-Rahman wan najmu wasyajaru yasjudan, itu terjemahannya rerumputan dan pepohonan, kedua-duanya bersujud kepada Allah. Adapun kata Tsaqib berarti kata Tsaqaba yang artinya melubangi. Satu akar kata dengan Thuqbah, lubang, Mithqab. Nah, bahasa Arab modern Mithqab, bor, alat melubangi. Dan Tsaqibat, hewan pelubang, Ordo Rodentia, berit sapara kanca. Nah, tikus dan saudara-saudaranya. Jadi Tsaqib berarti sesuatu yang melubangi. Informasi Allah dalam ayat 3 ini makin memperkuat keyakinan kita bahwa At-Tariq memang ternyata komet. Sebagaimana dipelajari dalam ilmu astronomi, komet adalah benda langit yang diameternya puluhan kilometer, tersusun dari campuran es, air padat yang meliputi 5/6 bagian dan sisanya kotoran debu. Itulah komet geologi Dirty Snowball. Mereka mengelilingi matahari seperti planet-planet, tetapi orbitnya berbentuk elips yang sangat jauh, sehingga komet-komet ini muncul sekali dalam puluhan ratusan tahun. Ketika sebuah komet mendekati matahari, panas matahari mencairkan dan menguapkan material es, membentuk ekor atau rambut berukuran ribuan kilometer yang tampak dari bumi. Itulah sebabnya benda lain dinamai komet. Berasal dari kata Yunani koma yang berarti rambut. Nah, sebagai ilustrasi, tanda baca koma itu titik yang diberi rambut. Nah, koma. Awas, ini koma bahasa Yunani ya. Jangan ketukar dengan koma bahasa Latin, tidur ya. Jadi kalau koma bahasa Latin itu tidur. Jadi lagi apa ayah? Sedang koma, nah, sedang tidur maksudnya. Tapi kalau bahasa Indonesia, kalau sedang koma itu sudah mau mati. Aduh. Kini diketahui bahwa pada tapal batas tata surya di seberang planet Pluto sana terdapat sarang komet yang disebut Oort cloud, awan Oort, dari nama astronom Belanda Jan Hendrik Oort, dan diperkirakan mengandung ribuan komet. Pada proses pembentukan tata surya solar system,
Komet-komet membombardir atau melubangi permukaan planet-planet bertanah, terrestrial planet, yang dekat dengan matahari, termasuk bumi, menyumbangkan air yang merupakan syarat mutlak adanya kehidupan. Nah, keterangan ini saya ambil dari majalah Scientific American, ada edisi Scientific American Present itu spesial water. Ada water tentang air. Di antara planet-planet penerima air itu, hanya planet bumi yang mampu menjaga air dalam wujud cairan. Venus terlalu panas sehingga air menguap, sedangkan Mars terlalu dingin, air membeku. Tanpa proses pelubangan dari komet-komet, bumi kita tidak mempunyai air. Sungguh maha benar Allah yang dalam Al-Quran bahwa nazalna minas sama'i ma, kami menurunkan air dari langit. Memang betul, air turun dari langit. Jadi kita dulu sering menerjemahkan air turun dari langit itu hanya sekedar hujan kan. Padahal memang air H2O di bumi ini turun dari langit, dibawa oleh komet-komet ini. Air itu memang berasal dari langit, sumbangan dari komet yang merupakan benda langit yang melubangi adanya mustaqim. Nah, ini dia penentu spektrum komet Halley, komet Shoemaker-Levy, komet Hyakutake, ini nama Jepang ini, komet Hale-Bopp-Borrelly, menunjukkan bahwa perbandingan isotop hidrogen dan deuterium pada H2O air laut ternyata sama persis dengan H2O komet-komet tersebut. Ini perbandingan isotop H2O hidrogen 1 dan hidrogen 2-nya. Fakta ini merupakan bukti kimiawi bahwa air di bumi memang berasal dari komet. Jadi komet-komet dikirimkan Allah SWT untuk membawa materi paling berharga sebagai syarat kehidupan kepada planet, yaitu air. Adanya air menyebabkan bumi merupakan satu-satunya komponen tata surya yang layak untuk tempat membangun hidup. Tanpa adanya air, kehidupan di bumi mustahil terjadi. Lalu saya kutip beberapa keterangan dari 3 ilmuwan. Ini hanya sekedar pelengkap saja ini. Dr. Molly Bloomfield, Dr. Isaac Asimov. Isaac Asimov ini paling banyak buku-buku ilmiah populernya ini. Dr. Timothy Ferris. Nah, saya kutip ini, silakan dibaca sendiri. Itu hanya sekedar pelengkap saja. Bukan berarti kita menafsirkan Al-Quran menuruti pendapat mereka, enggak. Makanya belakangan ya ngutip ilmuwan barat itu belakangan. Sesudah kita tuntas menafsirkan, nah baru pelengkapnya ini. Nah. Jadi jangan salah paham. Kita lakukan menurut metode pendapat orang yang Eropa, enggak. Ini hanya sekedar pelengkap saja. Ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In ini memang biasanya jika kan, tapi kalau in dihubungkan dengan kalimat negasi lamma, nah berarti tiada setiap jiwa tanpa ada atasnya pemelihara. Nah, karena ini rangkaian ya, karena ini rangkaian, jadi sebetulnya ayat 4 ini tidak boleh kita pisahkan dari ayat sebelumnya. Jadi yang namanya pemelihara itu menurut tafsiran saya ya air. Karena banyak juga yang pemelihara ini malaikat segala macam, kau lari ke malaikat. Ya barangkali saja malaikat itu memelihara kita misalnya. Jadi tiap-tiap kita itu ada malaikat yang memelihara, bisa saja. Tetapi yang jelas secara nyata tidak bisa diperdebatkan lagi, ya air ini pemelihara kehidupan. Setiap makhluk hidup, kullu nafsin, tanpa kecuali memperoleh pemeliharaan dari Allah Ta'ala dengan tersedianya air di bumi yang membentuk kehidupan serta membuat bumi ini nyaman sentosa bagi berlangsungnya kehidupan. Allah menegaskan bahwa setiap makhluk hidup tercipta dari air. Contoh surah Al-Anbiya ayat 20, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy.
dan kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Banyak ya, surat An-Nahl, wallahu anzala minas sama'i ma fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah menurunkan dari langit air, maka hiduplah dengan air itu bumi sesudah matinya. Banyak makhluk hidup yang tidak memerlukan oksigen atau udara, tetapi tidak ada kehidupan yang bisa survive tanpa air. Jadi para ahli biologi sudah sepakat nih, air ini syarat mutlak hidup. Kalau oksigen nggak penting, banyak bakteri-bakteri yang nggak perlu oksigen, malah racun kalau ada oksigen. Sekitar 70% berat tubuh kita tersusun dari air. Jadi murah sekali ya harga tubuh kita. 70% itu air. Dan tanpa adanya air, metabolisme pada tubuh makhluk hidup tidak mungkin berlangsung. Tidak ada benda lain yang lebih berharga dari air. Di samping untuk metabolisme tubuh, kita memerlukan air untuk mandi, bersuci, memasak, mencuci, menyirami tanaman, memelihara lahan pertanian. Berfungsi sebagai sarana olahraga, rekreasi, sumber energi juga, baik energi uap dan listrik. Luar biasa air ini. Nah, kalau ini sifat-sifat kimia air, struktur molekul air yang unik dengan atom pusat oksigen yang mengikat dua atom hidrogen menyebabkan keistimewaan sifat-sifat fisika dan kimia yang tidak dimiliki oleh materi yang lain. Perbedaan keelektronegatifan, kemampuan menarik elektron yang sangat besar antara hidrogen dan oksigen, menyebabkan ikatan OH pada molekul air sangat polar, sehingga air merupakan pelarut yang sangat baik untuk berbagai jenis padat, cair dan gas. Hal ini menyebabkan air mampu membawa zat organik melalui jaringan dan organ makhluk hidup, serta menjadi zat pembersih ampuh. Kemudian air mempunyai viskositas yang sangat rendah, sehingga air mudah mengalir, cepat meluncur turun, cepat disedot ke atas. Dengan demikian air sangat mudah diambil. Air mempunyai kalor penguapan yang sangat tinggi. Hal ini sangat penting bagi tubuh kita, sebab sejumlah besar dari panas tubuh dapat dihilangkan dengan penguapan hanya sejumlah kecil air melalui kulit. Dengan demikian, suhu tubuh kita selalu terjaga secara optimal. Penyerapan energi ketika air diuapkan oleh sinar matahari, serta pembebasan energi itu ketika uap air berkondensasi menjadi hujan yang kembali ke bumi, sangat berperan dalam mendistribusikan energi dari matahari ke seluruh permukaan bumi. Kemudian air juga mempunyai kapasitas kalor, kemampuan menyimpan panas yang sangat tinggi, sehingga air memanas dan mendingin lebih lambat daripada kebanyakan zat lain. Hal ini akan melindungi makhluk hidup dari malapetaka apabila suhu mendadak berubah. Jumlah air yang berlimpah di permukaan bumi bertindak sebagai termostat raksasa yang mengatur suhu bumi sehari-hari. Kemudian keistimewaan air lagi, ikatan hidrogen yang ada di antara molekul air menyebabkan air berekspansi, membesar volumenya ketika membeku. Memang aneh ini. Pada zat-zat lain ketika membeku justru menyusut, sehingga es kerapatannya lebih kecil dari air. Akibatnya es mengambang di atas permukaan air. Hal ini menyebabkan ikan dan hewan lainnya dapat bertahan hidup pada musim salju. Sungguh beraneka ragam pemeliharaan yang dianugerahkan Allah terhadap makhluk hidup melalui kegunaan dan sifat-sifat air. Jadi kembali kepada ayat keempat tadi, harfiahnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya memang air yang disediakan Allah untuk memelihara makhluk hidup ini.